Iya, orang abis ngambil kertas tempat duduk, pas duduk dapat soal pertama, badannya gemeteran. Gemeter. Kamu minta dibeliin apa, Nak? Silver pen. Kesukaan aku. Apa? Silver pen. Pernah nggak kamu merasakan yang namanya jenuh gitu, Nak? Nggak mau ngaji, misalkan, pernah nggak ngerasain gitu? Pernah sekali. Pernah sekali ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ya, alhamdulillah kali ini kami sudah bersama Ananda, siapa namanya? Aisyah Sarah Nurhana. Aisyah Sarah Nurhana. Jadi bagi kalian yang belum tahu siapa Aisyah Sarah Nurhana ini, dia adalah finalis lomba musabaqah hifdzil Quran tingkat 4 ya, kelas 4 sekarang ya. Nah, dan alhamdulillahnya Ananda Aisyah Sarah ini kemarin dapat juara berapa, Nak? Juara? 1. Jadi kami para juri itu terkesan dengan Ananda Aisyah Sarah ini ya. Dari sekian banyak kontestan atau finalis ya, bacaan Ananda Sarah ini yang paling berkesan bagi para juri kemarin. Nah, makanya sekarang kami undang Ananda Aisyah Sarah untuk sedikit sharing tentang belajarnya di rumah. Nah, gitu. Kita pengen tahu dari Ananda Aisyah Sarah. Nah, sebelumnya Sarah kalau nggak salah punya kakak ya. Kakak namanya itu siapa? Aulia Sofyana Putri. Aulia Sofyana Putri ya. Nah, jadi mbaknya ini, Mbak Aulia ini dulu Bapak juga pernah ngajar Ananda Aulia ini. Ya. Sekarang kelas berapa mbaknya sekarang? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA ya? Ya. Kelas 2 SMA di pondok pesantren lah ya, di pondok pesantren di Jawa Tengah ya? Salatiga. Iya. Jadi kakaknya ini, si Aulia ini dulu saya pernah ngajar dan saya pernah jadi pembimbing lomba. Ya, pembimbing lomba Aulia. Dulu Aulia pernah ikut lomba Pildacil kalau nggak salah ya. Ya, Pildacil. Untuk tingkat kecamatan dulu itu, tingkat kecamatan. Jadi saya yang jadi mentornya, istilahnya mentornya. Jadi pembimbingnya lomba tersebut. Jadi saya buatkan materinya, kemudian saya yang membimbing Mbak Aulia ya. Gimana nanti gerak tubuhnya ketika kalimat ini, nanti gerakan tubuhnya seperti apa, tangannya seperti apa. Jadi alhamdulillahnya dulu ketika di tingkat kecamatan itu Mbak Aulia dapat juara 1 ya dulu ya. Juara 1, kemudian karena juara 1 maka ia mewakili tingkat kecamatan Cibarusah untuk berlomba lagi di tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat kabupaten. Nah, tapi kok dulu karena mungkin materi lomba di tingkat kabupaten itu kemarin nggak saya ganti ya. Jadi Mbak Aulia itu hanya tak suruh mendalami materi yang di kecamatan, jadi nggak diganti sama sekali. Jadi mungkin materinya kurang segar mungkin ya. Jadi qadarullah dia dapat ini juara harapan kalau nggak salah dulu. Seingat saya itu juara harapan 1 atau berapa kita lupa di tingkat kabupaten. Tapi bagaimanapun itu ya kita tetap bersyukur lah, alhamdulillah sudah mengharumkan nama sekolah Al-Hanif. Nah, sekarang adiknya namanya siapa tadi? Aisyah Sarah. Jadi Aisyah Sarah ini dulu ketika kelas 1 itu sering dia ketika saya ke sekolah masuk ke kantor itu dia datengin saya kemudian bilang, "Pak Saib, kenal sama Mbak Aulia enggak?" Ya, saya karena pernah ngajar Mbak Aulia, saya bilang, "Ya kenal, Nak." "Kenapa?" "Saya adiknya loh." gitu. "Oh, adiknya. Cuma kemarin ketika lomba MHQ kemarin musabaqah hifdzil Quran di masjid, kan semua peserta itu kan harus pakai masker ya, pakai masker. Dan saya juga nggak tahu namanya itu Aisyah Sarah ini. Kalau dia itu adiknya Aulia tadi. Jadi dia lomba. Kemudian ketika dia membacakan salah satu soal dari dewan juri, itu kita terkesan, Masya Allah bacaannya bagus anak ini. Dan saya nggak tahu kalau itu adiknya Aulia ini ya. Nah, setelah selesai lomba, saya menghubungi ke wali kelasnya. Wali kelasnya itu namanya Bu Siska ya. Bu Siska, Nak ya. Saya hubungi wali kelasnya, saya tanya, punya nomor WhatsApp
ibunya atau orang tuanya ini nggak Mbak Auli apa Mbak sebenarnya Aisyah Sarah gitu. Oh punya Pak, dikasih. Kemudian ngasih tahu wali kelasnya bahwasanya Aisyah Sarah ini adiknya Aulia. Lah, kalau itu mah saya kenal gitu kan. Oke. Bapak ingin ya tanya-tanya sedikit lah tentang Mbak Aisyah Sarah ini ketika di rumah belajarnya itu seperti apa gitu. Jadi sharing nanti semoga apa yang dibagi Mbak Aisyah Sarah ini nanti ya mungkin bisa jadi motivasi adik-adik kelas yang lain atau teman-temannya di sekolah ini untuk bisa lebih termotivasi lagi untuk serius dalam menghafal Al-Quran. Coba Aisyah Sarah sudah hafal berapa juz nak? 2 juz, baru pas kelas 2 itu Kelas 2 SD? Kelas 2 SD itu baru baca Al-Quran kan. Terus pas kelas 1 itu kelas 3 baru mau menghafal juz 30 itu ngulang. Juz 30 Jadinya ngulang. tadinya itu di TK udah hafal juz 30. Juz 30 udah hafal di TK. Sama kelas 1, tapi ya itu nggak di murojaah, akhirnya lupa lagi. Terus kelas 3 diulang lagi 30. Alhamdulillah mungkin lanjut ke juz 29. Juz 29. Terus kelas 4 ini selesai juz 29. Udah selesai kelas 4 juz 29 ya. Nah, kemarin kan ketika kamu kelas 2 sama kelas 3 itu kalau salah sekolahnya online nak ya? Kalau sekolahnya kan online ya? Kelas 2 semester 2. Semester 2 kalau nggak salah di bulan Maret, kalau nggak salah ya di bulan Maret itu kita sekolahnya online itu ya. Berarti kamu hafal juz 30, juz 29. Nah, kamu kan ketika kelas 1 dulu sudah masuk ya. Kelas 1 Al-Hanif kan pernah merasakan sekolah offline kan ya, masuk di sekolah kan ya, kelas 1 ya. Kelas 1 selama 1 tahun kurang lebih ya, sama kelas 2 ya. Nah, kelas 1 itu kan anak-anak masuk dari jam 7 sampai jam 2. Jam 2 siang kan ya, baru pulang ya. Terus dari jam 2 kamu pulang ke rumah. Naik jemputan kan ya? Iya. Ya, dari jam 2 naik jemputan sampai rumah kira-kira jam berapa itu? Kurang lebih? 3 lebih Bang. Jam 3 lebih itu ya? Oh gitu. Tentunya kamu pernah merasa yang namanya capek dong, namanya pulang sekolah, belajar ya. Terus sorenya harus ngaji. Nah, pernah nggak kamu merasakan yang namanya jenuh gitu nak? Nggak mau ngaji, misalkan pernah nggak ngerasain gitu? Pernah sekali. Pernah sekali ya? Maksudnya kamu bilang ke siapa? Umi atau ke Abi gitu? Bilang misalkan, Umi aku capek, nggak ngaji dulu gitu, pernah nggak kayak gitu? Pernah. Pernah. Terus respon Umimu gimana? Ya udah, kamu tapi di rumah murojaah aja gitu. Di rumah murojaah. Kalau pas lagi capek gitu misalkan nih, ya misalkan nggak, kan kamu nggak mungkin setiap hari kamu capek terus nggak ngaji, capek terus nggak ngaji, nggak dong. Tetap harus maksain kadang kan ya. Iya. Nah itu kamu ketika merasakan capek itu tetap maksain harus ngaji gitu ya, pernah kayak gitu nah? Sering malah ya, hampir tiap hari ya, karena pulang dari jam 7 sampai jam 2, terus nanti jam 2 perjalanan sampai rumah jam 3 lebih ya, itu mandi dulu, terus beresin buat ngaji, baru berangkat. sholat asar ya, sholat asar di rumah. Makan dulu nggak tuh, sempat makan lagi nggak itu? Nggak sempat makan ya? Paling makan cuma 2 suap apa 1 suap. Oh gitu. Ini perjuangan yang namanya, Masya Allah ya. Makan cuma sesuap 2 suap langsung berangkat ngaji. Diantar sama ibu. Sama ibu ya. Oh Masya Allah. Ini perjuangan uminya ini. Nah, ketika kamu mau ngaji misalkan, pernah nggak kamu didatangin teman atau kamu pengen ada rasa ingin aku pengen main aja mau main dulu, karena anak-anak seusia kamu kan sekarang baru kelas 4 ya, dulu ketika masih kelas 1, kelas 2 pernah nggak ketika mau ngaji itu temennya datang ngajakin main gitu, pernah nggak? Pernah. Dan itu apa yang kamu lakukan ketika diajak sama temennya main padahal kamu mau ngaji? Gimana respon kamu? Aku mau ngaji dulu, nanti kalau udah selesai ngajinya baru main. Oh gitu, berarti kamu mainnya sore nah? Iya. Sore berarti pulangnya jam berapa itu ngaji? Dari jam berapa sampai jam berapa ngajinya? Kalau yang baca Al-Quran udah lupa. Kalau yang pas kelas 2 itu udah lupa pulangnya jam berapa. Tapi kalau yang sekarang itu dari jam 4:30 sampai 5:30. 5:30 sampai 5:30. Iya.
setengah 6 nanti dijemput lagi sama Umi pulang ke rumah. Iya. Nah itu kamu masih sempet main itu setengah 6 itu ya, main sama teman ya, sebentar ya paling ya, main di teman-teman di komplek gitu. Nah, terus nanti ada nggak kamu waktu untuk murojaah sendiri? Karena kamu udah hafal nih juz berapa tadi? 30 sama juz 29. Ada nggak kamu waktu untuk murojaah? Karena kan jam belajar kamu padat nih dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Jam 2 siang pulang ya ke rumah, hanya paling persiapan sebentar, mandi ya, makan, sholat, berangkat lagi ngaji. Pulang ngaji setengah 6. Setengah 6 itu kamu nanti main dulu ya, paling sebentar sama teman gitu ya, sampai maghrib paling ya. Maghrib, sholat, pulang kan. Nah, kamu ada waktu untuk murojaah nggak? Kalau yang waktu kelas 2 itu kan belum hafalan. Jadinya paling cuman baca yang besok buat ayat ini. Nah, terus nanti habis udah selesai bacanya baru belajar buat besoknya. Oh gitu. Itu belajarnya itu dari kapan itu waktunya? Jam berapa gitu? Habis maghrib kah? Habis isya biasanya. Oh, habis isya. Habis isya nggak langsung tidur, berarti belajar dulu ya? Oh gitu. Sampai jam berapa mentok paling nak? Jam 9, setengah 10 lah. Jam 9, setengah 10. Oke. Kemarin ketika lomba, tentunya kamu ada namanya persiapan dong. Namanya lomba itu harus ada persiapan. Nah itu. Coba persiapannya apa aja kemarin pas lomba itu? Kan kemarin Bapak kan ngirim broadcast itu kan di grup ya. Broadcast maksudnya ada informasi akan ada lomba MHQ yang harus diikuti oleh seluruh siswa. Itu yang ngasih info itu siapa kamu? Umi atau siapa? Abi? Jadi pertamanya tuh sebelum dikasih tahu Bu Siska di grup kelas, aku udah tahu dari teman aku, Zahra. Oh gitu. Katanya nanti ada lomba MHQ. Iya, MHQ itu katanya nanti dari surat An-Nas sampai Al-Mudaththir. Nah, terus katanya nanti kamu ikut nggak, Sar? Ikut. Nah, terus akhirnya pas aku ngomong ke ibu, ya udah kamu murojaah surat An-Nas sampai Al-Mudaththir. Ada nggak kamu dijanjiin sesuatu sama orang tua, misalkan, nah nanti kalau kamu juara, nanti Abi beliin apa gitu, misal Abi kasih apa gitu kemarin itu? Enggak ya? Yang minta akunya. Oh gitu. Jadi kamu minta, Abi nanti misal kalau aku juara, aku beliin apa-apa gitu ya? Iya. Kamu minta dibeliin apa nak? Silver Queen. Kesukaan aku. Apa? Silver Queen. Coklat. Coklat harga berapa itu nak? 12.000 ya. Itu kamu senang makan coklat ya, Masya Allah. Jadi pas benar kemarin dapat juara 1, kamu langsung bilang ke Abi atau ke Umi? Ibu sama bapak. Iya, langsung. Abi, aku kemarin kan kamu dapat piala ya? Piala kan kamu bawa pulang. Itu abimu senang gak nak? Senang. Lihat kamu bawa piala. Responnya gimana ketika kamu sampai di rumah? Ada Abi nggak pas di rumah itu ketika kamu pulang kemarin? Belum. Abi masih kerja ya dari Abi pas shift 1 shift pagi sampai jam 7 sampai jam pulang tuh biasanya jam berapa Abi itu? Kadang habis maghrib, kadang juga sebelum maghrib. Oh gitu. Pas pulang berarti kamu ketemunya sama Umi ya? Terus, apa respon Umi kamu ketika kamu pulang bawa piala itu nak? Masya Allah, selamat ya. Oh, dia ucapin selamat gitu ya? Nah terus langsung dilihat pialanya. Nah itu tuh kebetulan ada Auza, anaknya Bu Nanda. Oh gitu. Auzanya langsung ngambil. Kamu foto bersama nggak dengan ini? Misalkan difoto sama Umi, nah kamu pegang pialanya, nanti Umi foto gitu ya nggak? Enggak, itu tapi difoto di kelas sama Bu Siska. Oh gitu. Diinfoin nggak ke Mbak Aulia kalau kamu dapat juara? Belum telepon lagi. Oh belum, karena Mbak Aulia lagi di pondok ya? Iya. Oke. Nah itu berarti persiapan kamu berarti diantaranya tadi kalau dari guru ngajimu kan disuruh ngapalin akhir-akhir. Iya. Akhir-akhir surat gitu ya. Nah kalau dari Umi sendiri apa? Murojaah aja semuanya gitu dari surat An-Nas sampai Al-Mudaththir. Oh gitu. Berarti Umi bantu nyimakin. Iya. Misalkan kamu baca dari surat An-Nas misalkan, kamu murojaahnya dari semua surat atau hanya surat-surat tertentu yang kamu murojaah? Semua surat. Dari surat An-Nas, kamu setorin ke Umi nyimakin gitu? Tapi Umi ibu ngasih pertanyaan, coba kamu
bunyi akhir surat Al-Buruj apa gitu. Oh gitu. Terus ada suruh sambung ayat juga. Iya. Oh gitu. Masya Allah. Ya, ya. Itu murojaahnya kamu kapan itu? Ketika mau lomba ini? Murojaahnya, waktunya kapan itu? Waktunya pas baru dikasih tahu sama Bu Siska, nanti hari Senin sampai Selasa kan. Nah itu aku murojaahnya hari kan dikasih tahunya kalau nggak salah Kamis apa Jumat gitu ya. Itu aku murojaahnya hari Sabtu sama Ahad. Oh gitu. Jamnya dari jam berapa itu murojaahnya? Pas masuk babak final deh. Pas masuk babak final kan dari hari Senin kan kamu diseleksikan sama Bu siapa? Anindita ya? Iya. Bu Anindita. Terus kamu lolos babak seleksi. Terus kamu di rumah murojaahnya jam berapa? Habis maghrib. Habis maghrib. Terus pas sudah azan Isya, sholat Isya, terus lanjutin tinggal sedikit baru habis Isya dilanjut lagi. Ya habis Isya dilanjut lagi. Terus habis udah jam 9 gitu makan jam 9 malam nak ya? Tapi biasanya ya mungkin ini apa pas momen itu doang ya, nggak setiap hari makan jam 9 kan enggak ya? Kadang habis Isya langsung makan. Karena ini mau lomba aja, jadi makanya diundur dulu, murojaah dulu gitu ya. Oke. Pas lomba kemarin kamu ada rasa grogi nggak nak? Grogi? Ada ya? Disaksikan live gitu ya di YouTube? Iya, orang habis ngambil kertas tempat duduk. Pas duduk dapat soal pertama badannya gemeteran. Grogi disaksikan banyak orang gitu ya. Tapi alhamdulillah kamu ketika membaca itu kamu lancar itu, masya Allah itu ya, tartil bacanya lancar, alhamdulillah. Itu ketika soal menyambung ayat, yang menyebutkan itu kan kamu kan masya Allah lancar lah. Nah sekarang kita pengen tahu bacaan kamu seperti apa ya. Kamu siap ya? Insya Allah siap. Kemarin ketika lomba itu kan kalau nggak salah di antara pertanyaan itu diambil dari surat Al-Bayyinah. Hafal nggak di surat Al-Bayyinah? Insya Allah ya. Juara 1 masa nggak hafal surat Al-Bayyinah kan gimana gitu. Oke, silakan nak, coba bacakan surat Al-Bayyinah. Ta'awud dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Masya Allah, barakallahu fiik, bagus, tartil bacanya masya Allah ya. Nah sekarang kamu kan sudah kelas 4
ya, kelas 4. Berarti kamu masih kurang lebih di sini nanti 4, 5, 6, 3 tahun lagi. Nah, Bapak harap kamu hafalannya dikuatkan lagi. Itu dikuatkannya dengan cara apa? Dengan cara di murojaah. Ya. Jangan lupa itu di rumah di murojaah. Bapak berdoa, semoga Allah memudahkan kamu menghafal Al-Quran. Dan ingat, ya, pesan Bapak, terus semangat ya menghafal Al-Quran. Kalau bisa sampai hafal mungkin 30 juz, nak ya. Ya, itu harus jadi motivasi kamu ya. Dimanapun nanti kamu melanjutkan sekolah, ya, mau nanti di SMP Al-Hanif, ya, ataupun di mana, pesan Bapak, kalau bisa selesaikan hafalanmu sampai hafal 30 juz, ya. Siap, insya Allah ya. Insya Allah. Insya Tapi ini apa? Rencananya lulus SD nanti targetnya rencananya itu 10 juz. 10 juz ya. Target lulus SD ya. Masya Allah. Sekarang baru hafal 2 juz dan juz 28. Juz 28 dari surat Al-Mujadilah sampai surat apa yang sudah hafal? Al-Mujadilah sampai Al-Mumtahanah. Ya, berarti insya Allah kalau kamu semangat menghafal, insya Allah kekejar, nak. Ya, insya Allah kekejar. Oke? Ya, insya Allah. Terima kasih. Ya, demikian wawancara kami bersama Ananda. Siapa namanya? Lupa Bapak. Aisyah Syara. Ya, semoga kalian bisa mengambil manfaat dari ya sharing kita kali ini. Tip, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.